good afternoon. How are you? I hope you have a nice day today. In this time, as I promised before, I want to see your presentation about the tasks that I give for, and then maybe I will choose three person of you to presenting your tasks, and then after that we will discuss about the tasks that you have been finished. Okay, maybe for the first time, I want to know who wants to give the presentation before I choose from the student list. Maybe someone want to be volunteer to give a description or explanation about your tasks. Okay, no one want to try to describe or explain about the tasks about header and subtractor circuit. Okay. Maybe I will random pick you with a random in Excel. Yeah. Maybe I want to prepare for the application. Okay. I'm sorry, Mr. Can I try? Putu Bagus Muhammad Fajar want to try explain the task. Putu Bagus Muhammad Fajar. Okay. Okay, I want to prepare my task for the first. Okay. Please take your time. Can you share your screen? Okay, but I only search my text before I share screen. Okay, okay. Thank you. Can you see my screen, sir? Okay, I can see your screen. Okay. Now I will presentation my project about adder and subtractor for bit binary number. I'm sorry if my English is not fluently, so I will use bilingual or Jaxel. So this is my project. Jadi di sini terdapat 4 inputan di bagian A. Pada bagian A terdapat ini untuk 8-nya. A0 untuk bilangan binary number bernilai 8. Kemudian pada A1 terdapat masukan atau input untuk bilangan binary number yang bernilai sama dengan 4. Dan yang A2 2 dan yang A3 1. Begitu pula untuk yang B, ada B0 untuk 8, B1 untuk 4, B2 untuk 2, dan B3 untuk 1. Selanjutnya, kali ini saya menggunakan yang namanya, jadi di sini saya sangat terinspirasi, I use the Google reference about the full adder subtractor. So, in this reference, I see di sana terdapat cara untuk mengontrolnya, yaitu menggunakan lambang negasi seperti ini. Jadi saya membuat inputan baru di sini yaitu K sebagai kontrolnya. Namun di bagian kontrol ini saya mengisikan negasi agar nilainya mau bernilai 0 untuk subtractor dan 1 untuk adder. Kemudian
dalam penyusunannya, I use full adder in this section. You can see in this section I use full adder, and dan di sini juga, dan di sini juga. Kemudian saya menambahkan XOR untuk mengubah nilai dari inputan K dan juga inputan B, di mana nantinya akan dilakukan penjumlahan atau sum untuk menghasilkan nilai-nilai selanjutnya. Kemudian di sini K akan berfungsi sebagai C-in masuk ke sini, dan C-out yang ada di sini akan berfungsi sebagai C-in. Begitu pula seterusnya, C-out sini akan menjadi C-in di sini, C-out di sini akan menjadi C-in sini, namun C-out terakhir akan diarahkan menuju lampu yang ada di sini. Nah, hasil dari penjumlahan tersebut, yaitu di bagian ini maksud saya, maaf, nantinya akan menyalakan lampu yang that's numbering 1, akan memberikan nilai 1 pada binary number. Kemudian lampu yang kedua akan memberikan nilai yang bernilai 2 di bilangan binary number. Kemudian lampu yang ketiga akan memberikan nilai 4 dan lampu yang keempat akan memberikan nilai 8. Nah, lalu mengapa kita menggunakan BCD number, BCD number? Itu dikarenakan BCD number adalah cara proses atau sistem bilangan biner yang unik, karena apabila kita melihat angka 16, kalau di binary number itu akan menjadi 0001, 0000, maka di BCD number itu akan berubah bentuknya menjadi 00001, 0101. Jadi bagian belakangnya itu dia tidak terkait dengan yang ada di depan. Kemudian pada di sini hasil inputannya saya menggunakan hasil input untuk bilangan heksadesimal dari 0 hingga F, di mana terdiri dari 15 output. Jadi sekarang akan saya coba run untuk tugasnya. Misal kita akan menggunakan angka 1 untuk penjumlahan. Bisa terlihat sini hasilnya adalah 2, dan ini sesuai dengan penjumlahan. Lalu apabila kita ganti ke pengurangan, maka hasilnya harusnya akan 0. Mari kita coba. Ternyata hasilnya 0, dan ini bekerja untuk bilangan atau angka 1. Lalu bagaimana dengan bilangan lain? Saya akan mencoba satu persatu, tapi tidak semuanya. Di sini saya akan mencoba bilangan 5. 5 merupakan susunan dari binary number 0101, alias di bagian 4-nya 1 dan di bagian 1-nya 1. Apabila terjadi 5 kurang 3, maka akan diperoleh hasilnya adalah 2. Seperti yang terlihat pada display ini, hasilnya sesuai, yaitu 2. Dan kontrolnya pun juga menunjukkan 0 atau subtraktor. Seperti yang bisa kita lihat. Nah, cuma di situ, apabila hasilnya benar di bagian display heksadesimal, di bagian lampu untuk bernilai pun juga benar, hasilnya adalah 2. Lalu apabila kita ganti pada bagian kontrol ini menjadi adder, maka hasilnya harusnya 8. Dan kembali terbukti, di sini hanya lampu yang keempat yang menunjukkan nilai 8 yang menyala, dan pada display heksadesimal hasilnya pun juga benar, yaitu 8. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, correct me if I wrong, karena saya ini juga hanya menyalin dari Google, karena memang agak susah di bagian tugas yang ini. Terima kasih. Okay, thank you, Bagus Muhammad Fajar, ya, for your explanation about your project. I'll give you appreciation about your project because your logic circuit is quite complex. Okay, but I want to know what is the function of the lamp for the left side
the most left side in your full header? I'm sorry, Mister. The lamp in this. Yes. Oh, this is made to now the untuk mengetahui apakah operasinya itu berubah header atau subtraktor gitu. Misalnya apabila kita lihat di sini kan mana dia? Apabila kita lihat di sini kan yang berjalan itu headernya. Karena kita menggunakan negasi di sini, jadi seharusnya lampunya tidak boleh menyala untuk menunjukkan bahwasanya operasi itu adalah operasi header. Dan apabila kita apabila kita mengalihkannya ke 0, maka dia akan bernilai negasi. Jadi seharusnya lampunya akan menyala. Dan lampunya ini kan sumber energinya itu modalnya dari out dari bilangan dari OR yang di sini. Jadi lampu ini hanya mengindikasikan saja ataupun hanya untuk menampung carry out dari hasil sum setiap bilangan biner tersebut. Okay. The lamp, the use for the lamp is to apa ya, cuma menunjukkan indication about the method of your circuit. It is for subtractor or for header. Yes. That. Okay. What if I want to change the input? I want to change the input. All of the input is 0. All of the input is 0. Yes. Is that apakah itu mempengaruhi? Ini karena kita coba lihat ya. Input dari A dan B-nya juga 0, Pak ya? Input dari A dan B juga 0. 0 semua, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan switch-nya nggak masalah, switch untuk subtraktor dan header-nya nggak masalah, itu mau 1 atau mau 0 nggak masalah. Okay, I will try it. If if A is 0 and B is 0. How about the result? We check the switch for program subtractor or header first. We can see the switch is turned to 1 or turned to 0. 0. 0. Okay. If 0, that's for subtractor. Yes. And then the lamp must be off. The lamp is still not, lampunya tidak mati, Pak. Karena memang kan dia pakai negasi, Pak. Okay. If the switch turn to 1, the lamp is off. Okay. Berarti memang kalau misalkan dia 0, kalau dia menyala itu menunjukkan subtraktor, dan kalau 1 menunjukkan header gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, mungkin apa namanya, dari teman-teman yang lain kira-kira ada pertanyaan dulu untuk Putu Bagus Muhammad Fajar. Putu Bagus Muhammad Fajar, your student ID number is 2115101019. Is that correct? Yes, Mister. That's correct. Okay, thank you. Okay, any question for Putu Bagus Muhammad Fajar? Okay. Maybe I want to know, mana sih yang menunjukkan kalau itu adalah full header? Bisa nggak Bagus Muhammad Fajar menunjukkan yang mana? Kalau untuk full header-nya itu bagian yang di sini, Pak. Dari sini, mulai dari blok yang di sini, terus yang di sini,
Dan yang seterusnya juga sama kayak gitu juga di bagian di sini yang untuk full addernya. Kalau di sini tuh kayak dia pengubah nilai untuk B karena dia ada masukan juga dari K-nya gitu, Pak. Karena dia subtraktor, maka itu yang dipakai. Ya. Iya, Pak. Kalau full adder kan hanya untuk adder aja. Nah, ketika dia subtraktor, kan rangkaiannya ada tambahan XOR dan segala macam. Okay. That's not problem. But I want to know, do you understand what are you create for the project? Pertama-tama saya awalnya nggak ngerti, Pak. Tapi habis itu saya pelajarin sedikit demi sedikit. Tapi jadi alhamdulillah ngerti juga, Pak. Setidaknya ngerti lah. Ya. Karena kan ada konsep Yes. XOR itu kan kebalikan dari gitu kan, jadi dia mengubah B sama K itu jadi kebalikan dia kalau jadinya gitu tuh, Pak. Dinyalakan misalnya K-nya gitu. Oke. Oke, thank you Betul Bagus Muhammad Fajar for your apa namanya untuk usaha keras kamu yang sudah kamu lakukan. Sedikit tidaknya saya sangat menghargai apa yang kamu lakukan ya. Dengan kamu belajar sendiri, kamu bisa, walaupun dikatakan ini menjiplak dari internet ya, tapi kalau misalkan untuk materi adder subtraktor ini memang dasarnya adalah dari adder dan half adder dan full adder. Nah, dari sana baru kita bisa lakukan kombinasi, sehingga kemarin kan sempat saya katakan kalau misalkan kita mau melakukan penjumlahan sebanyak 4 bit biner, ya udah kita buat triple carry adder gitu. Kita buatkan satu rangkaian yang disambung dengan rangkaian yang lain, tapi masing-masing rangkaian itu adalah berupa full adder. Nah, konsepnya dari sana. Konsepnya hanya tabel kebenaran yang dibuat itu tidak seperti ketika kita membuat tabel kebenaran untuk 7 segment. Okay. If I see from the Bagus Muhammad Fajar project, we can see the 7 segment display is automatically create apa ya namanya, dia secara otomatis dia membentuk polanya menjadi 8, 1, 2, 3 sesuai dengan inputan biner. Ya, decodernya sudah langsung masuk, encodernya sudah masuk di sana langsung. Nah, tapi kalau misalkan saya ingin kalian membuat yang dari lampu, ya, seperti apa namanya, digital display itu, seperti lampu yang digunakan untuk menunjukkan apakah ini adalah subtraktor atau adder, maka di sana baru akan terlihat gimana sih caranya. Berarti kan kalian harus membuat sebuah peta Carnot yang memuat kombinasi dari 3 buah inputan ABC untuk membentuk 7 segmen kan gitu ya. Nah, itu baru kelihatan gimana sih, itu sudah termasuk sebuah rangkaian kombinasional sebenarnya. Ya, masuk di decoder encoder dia. Nah, itu sudah materi lanjutan. Kalau itu udah bisa, ya aman sebenarnya. Nah, konsep di sini, kenapa saya perlu mengetahui kalian bisa nggak buat rangkaian penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena sebenarnya di project akhir itu saya ingin kalian membuat ALU, Arithmetic Logic Unit, yang bisa melakukan perkalian dan pembagian. Kalau misalkan 8 dikali 2, berarti kan 2 itu berulang sebanyak 8 kali, atau 8 itu berulang sebanyak 2 kali. 8 ditambah 8. Nah, itu ada kita memerlukan sebuah rangkaian, yang mana rangkaian itu adalah ada di rangkaian sekuensial. Kita perlu register, kita juga perlu sebuah counter. Jadi dia akan melakukan counternya apakah selain counter, kita juga perlu sebuah magnitude komparator di sana. Nah, kebetulan magnitude komparator juga belum sampai. Saya rasa kita nggak bisa sampai ALU. Untuk project, ya saya akan kasih minggu depan untuk kalian yang simple ya, nggak terlalu rumit ya. Kenapa? Karena waktu yang sangat mendesak. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk Putu Bagus Muhammad Fajar. Udah keren ya. Walaupun itu dapat dari Google, tapi saya akui usahanya sangat bagus ya. Keren sekali. Rangkaiannya juga yang dibuat adalah rangkaian gerbang logika. Oke, maybe someone wants to try to explain what are you finished for the project. Jadi apa yang kamu sudah selesaikan untuk project ini? Ya, kira-kira selain untuk
pertama-tama untuk foto bagus Muhammad Fajar, saya sudah berikan nilai tambahan. Mungkin sudah bisa men-stop share screen-nya. Thank you, sir. Okay, thank you. You're welcome. Okay, next, who wants to try to describe or explain the task that I will give before? If someone doesn't want to try, maybe I will pick randomly for the next presenter. Okay? Anybody wants to be a volunteer? Okay. Just wait a moment. Can I try, sir? Okay, Kadek Pujasawa. Okay, you want to try? Can you share your screen? Oh, yes, sir. Yes. Okay, please take your time. Did my screen disappear? Yes. So I will start my presentation here. This is my task about 4-bit adder and subtractor here, just like this. I will explain it in bahasa, oke? Jadi ini rangkaian logika dari 4-bit adder dan juga subtractor yang saya dapat sebenarnya dari internet juga ya, dari gambar ini. Jadi dari gambar kita bisa lihat ini menggunakan 4 full adder gitu. 4 full adder dengan K di sini ya. K di sini sebagai controller seperti tadi yang dijelaskan Bagus Fajar ya. Controller atau yang mengubah untuk penjumlahannya itu operasinya itu menjadi penjumlahan atau pengurangan seperti itu. Saya menggunakan cara yang sama. Jadi pertama-tama saya mencari dulu yang namanya full adder di sini cara membuatnya gitu. Jadi saya buat dari awal dari truth table-nya. Jadi karena ini full adder kita menggunakan 3 input. Saya pakai A, B, C yang nantinya akan menghasilkan sum atau hasil penjumlahannya dan juga sebuah carry gitu. Jadi kan 0 tambah 0 sama 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, jadi carry-nya juga 0. Dan seterusnya pokoknya 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, carry-nya 0 seperti itu. Lalu dari truth table ini nantinya kita buat sebuah key map gitu. Sebuah key map dari truth table. Jadi yang pertama saya buat dari sum-nya dulu. Sum-nya key map-nya bakal seperti ini, untuk BC-nya ada di atas, A-nya itu ke bawah. Jadi nanti tinggal urut aja masukin urutan di key map-nya gitu. Jadi di sini ada urutannya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Kita masukkan semua di sini yang nantinya akan seperti ini. Jadi kita kelompokkan angka 1 kalau bisa, kalau tidak jadinya seperti ini. Tapi karena kemarin penjelasannya itu karena sifat dari penjumlahannya seperti ini ya, karena harus salah satu dari input itu 1,
baru bisa menghasilkan angka 1. Jadi bisa kita buat rumusnya seperti ini. Di XOR dia. A XOR B, XOR C seperti itu. Lalu selanjutnya untuk carry, kita juga buatkan peta key map. Key map-nya nanti hasilnya seperti ini. Tinggal masukkan sesuai urutan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Tinggal dikelompokkan lagi untuk angka satunya. Biasanya kelompokannya itu ada 1 seperti tadi dan 2, 4 dan juga 8 seperti itu. Jadi kelompokannya seperti ini. Dari pengelompokan sini kita bisa dapat fungsi pertama di sini kita bisa lihat untuk yang di bawah kita dapatnya B dan juga A. Jadi AB di sini sudah ada. Lalu di sininya di bawah sini kita dapat C dan juga A gitu. Jadi kita dapat AC. Lalu untuk yang di tengah di sini kita dapatnya 1 di sini berarti BC. Kita dapatnya BC. Nah, dari fungsi yang kita dapat nanti kita buatkan rangkaian logikanya di circuit maker. Jadi awalnya saya buat seperti ini dulu untuk full adder. Full adder saya buat seperti ini dulu sesuai dengan rumus yang tadi saya dapat. Untuk sebentar. Untuk A saya kasih di sini ya kan. Untuk B, lalu untuk C mungkin di sini. Seperti ini kira-kira. Untuk rangkaian full adder. Lalu saya lihat lagi ke referensi. Jadi dari referensi kita perlu XOR di sini yang nantinya akan terhubung ke sebuah controller. Jadi saya tadi menggunakan controllernya itu sebagai C. Jadi saya buatkan XOR yang nantinya bisa terhubung dengan C di sini atau controllernya nanti. Setelah itu saya buatkan rangkaiannya seperti itu. Jadi seperti ini nanti. Dari semua rangkaiannya nanti dihubungkan misal dari yang di sini kita hubungkan ke C ya kan sebagai controllernya yang lalu di sini sebagai output sum-nya, di sini sebagai carry yang nanti terhubung dengan tempatnya C, di sini juga sama terhubung ke sini dan seterusnya. Nah, setelah semuanya beres, sudah terhubung, saya coba hubungkan dengan BCD itu 7 segment yang saya buat dulu tugas yang sebelumnya gitu. Jadi dari sini kan ya rangkaian untuk BCD 7 segment nanti hasil output dari penjumlahan dan pengurangan di sini akan tampil di sebelah sini begitu. Jadi saatnya untuk tes. Oh ya, di sini saya juga menggunakan inverter ya di sini agar saat pemilihannya saat angka 1 dia bakal menjadi operasi penjumlahan, lalu saat di angka 0 itu menjadi subtractor atau pengurangan seperti itu. Jadi kita bisa coba di sini. Yang pertama saya coba subtractor atau penjumlahan. Jadi saya coba di sini angka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Misal ditambah 1 sama dengan 5, tambah 1 mungkin lagi sama dengan 6, dan seterusnya ya. Mungkin ditambah 4 langsung, 4 tambah 4 sama dengan 8, atau 4 tambah 2 sama dengan 6, seperti itu. Lalu untuk pengurangan, kita coba di sini sudah 0 ya. Jadi di sini saya akan ingin mengurangi angka 4 dan juga 2. Hasilnya 2. Mungkin dikurangi 3, hasilnya 1. Baik, kira-kira seperti itu tugas saya. Apabila ada kesalahan kata, saya maaf. Itu saja dari presentasi. Thank you, Kadek Puja Astawa. I want to know your student ID number. Fullnya atau belakangnya doang?
fullnya. Oh ya. 21 15 10 15, 10, 10 05. 10, 05. Oke. Thank you. Oke, thank you Kadek Puja Astawa. I just curious about your decoder from BCD to 7 segment. How do you create that circuit? This one Yes. I create from making truth table first, but that file maybe is gone. I just save it. Okay. Yeah. I just save it in desktop before, but this now is gone. I think I delete that file like that. Okay. Okay, you just create the combination from 4-bit binary number, and then you create the truth table to making the function of Yes. decoder. Okay. Okay. The decoder, and then the decoder you combine with the adder and subtractor circuit. Yes. Okay. What about I have the subtrahend is bigger than minuend. Gini, nilai pengurangnya lebih besar daripada nilai ininya yang dikurangi. Kayaknya bakal error. Coba saja. Masih error ya? Oke. Oh. Oke. Hasilnya 6. Itu dari berapa ya? Berapa dikurang berapa? 2 dikurang 4. 6. Jadinya 6. Itu subtractor apa adder? Di output. Ini subtractor. Oke, adder. Subtractornya. Addernya jadinya berapa? Kalau adder jadinya 6 juga. 6 juga. Oke. Ya. Masih error ya. Jadi apa namanya? Kan tidak masalah. Ya, tidak masalah untuk rangkaian adder subtractornya ini memang masih belum bisa menangani apa namanya? Nilai yang mana pengurangnya lebih besar dibandingkan dengan yang di atasnya. Karena apa? Karena saya belum karena saya belum memberikan tentang magnitude komparator. Ya, jadi kalau misalkan ada magnitude komparator dibandingkan dulu, kalau misalkan lebih besar yang di atas atau yang di bawah itu kan mestinya dia dilakukan metode test complement atau bagaimana, itulah selanjutnya baru dia akan dimasukkan ke adder, ya tetap dilakukan proses adder ya, baru dia nanti masuk ke display ya, itu enggak masalah karena itu memang belum masuk ke topik pembahasan kita. Dan sepertinya juga kita kan bisa bertemu hanya satu minggu lagi, minggu depan gitu ya. Saya mau loncat dulu ke flip-flop ya, ke flip-flop dan counter. Jadi mungkin agak sedikit padat. Nah, untuk minggu depan full saya yang akan mengajar. Dalam artian tidak ada presentasi dari kalian lagi. Ya, saya fullkan, kemudian saya minta kalian untuk belajar dulu tentang rangkaian sekuensial. Oke. Nah, sebelum dilanjutkan, ada satu orang lagi, mungkin ada dari teman-teman ada yang ingin bertanya pada Kadek Puja Astawa terkait dengan rangkaian yang dibuat. Karena kalau kita lihat secara kalau kita lihat secara sepintas, ini sepertinya memiliki kesamaan dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh Putu Bagus Muhammad Fajar ya. Yes. Iya, karena memang dasarnya itu adalah berangkat dari full adder.
full header, kemudian dari full header itu kita buatkan bagaimana sih kalau misalkan dalam satu rangkaian itu biar bisa menjadi subtractor. Nah, jadi seperti itu. Cuman perbedaannya di sini adalah untuk rangkaiannya C-in yang terakhir itu tidak dimanfaatkan untuk apapun juga. Ya. C-in, C-out yang terakhir ya. Sorry, Ya. C-out yang terakhir. Ya, kalau tadi kan C-out-nya digunakan untuk membuat Indikator. apakah indikator ya, sedangkan di sini tidak ada indikatornya ya, tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya gitu. Oke, dari dua dari dua, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak usah ditambahkan itu, tidak perlu ya. Itu udah keren kok, kamu udah bisa buat sampai sejauh itu, kalian sudah keren. Dan bagusnya lagi ketika kalian membuat itu kalian sudah bertanggung jawab dengan apa yang kalian buat. Dalam artian ketika saya tanya kalian paham gitu. Kan biasanya kalau misalkan mohon maaf ini ya, ada oknum mahasiswa yang melakukan kecurangan ya, biar ngumpul aja gitu maksudnya. Ya ketika udah ngumpul, kemudian disuruh presentasi, ternyata nggak bisa jelasin. Itu namanya mahasiswa yang tidak bertanggung jawab. Ya walaupun secara tanggung jawab saya tidak berhak untuk menegur atau memberikan nasihat itu ya. Tapi kalau sebagai pendidik kan kita tetap harus memberikan arahan kepada mahasiswa kita. Ya, yang rugi kan nanti kalian sendiri gitu. Dan ketika kalau lagi apes gitu ya, jika sedang dalam bad luck gitu kan, kalian disuruh presentasi nggak bisa, ya udah otomatis nilainya pasti akan jatuh gitu. Dan kebetulan kita kan nggak punya waktu yang banyak untuk melakukan itu, ya saya rasa kalian masih sedikit aman. Cuman saya perlu satu orang lagi untuk melakukan presentasi. Mungkin ada yang punya proyek berbeda, sedikit berbeda dari Putu Bagus Muhammad Fajar dan Kadek Puja Astawa ya. Mungkin bisa melakukan presentasi sekarang. Ada perbedaan di bagian mana mungkin, tapi kalau jika tidak ya udah kita coba satu kali lagi, kita random siapa yang berkesempatan. Oke, untuk Kadek Puja Astawa, terima kasih sekali atas apa yang sudah dijelaskan, dan saya sudah mencatat nama dan NIM dari Kadek Puja Astawa. Oke, sudah dapat berhenti untuk melakukan share screen. Oke, thank you. Oke, thank you Kadek Puja Astawa. Oke, the last one. Siapa yang kira-kira mau untuk jadi volunteer? Tapi kalau nggak ada volunteer ya udah terpaksa saya akan mohon maaf gitu ya. Saya akan coba pick secara random. Sir, can I explain my task? Oke, please. Tapi Desa ya. ya, tapi gini, hampir sama dengan Fajar dan Puja, hanya ada sedikit berbeda aja, Pak. Okay, that's not problem. You can explain for us what's the differences, and maybe I have some question about your tasks in your process, or maybe I want to make a clarification about the result for the circuit. Okay, sir. Okay. Wait. Okay, maybe I want to know your full name first and your student ID number. My name Desa. What's your name? Desa Putu Mahadewi Saraswati. Desa Putu Mahadewi Saraswati. Saraswati. Okay. My name 2 1. Mine your student name, your student number. Yeah. Okay. 2. Sorry, 1. because if you say my name, I think you want to say your full name. Yeah. Okay, sorry. Okay. Okay. 2 1 2 1 1 5 1 5 1 0 1 0 1 0 0 1. 1 0 0 1. Okay, thank you. Okay.
Please take your time to explain your logic circuit. Apa sudah terlihat? Yes, I can see your screen clearly. Oke. Jadi, mohon maaf sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Okay. Sebentar. What if I want you explain with English? Is it can you do that, or do you think? Okay, I Okay. try. So in this circuit, I use a full adder. Jadi saya kan sebenarnya sama juga ngelihat dari Google, dari ini dari rangkaian ini dia menggunakan full adder. Dan karena dia adder dan subtractor, jadi dia menggunakan gerbang XOR gitu. Nah, kemudian saya mempelajari bagaimana sih rangkaian dari full adder tersebut gitu. Kemudian di sini bisa dilihat, ini kan tabel kebenaran dari full adder seperti ini, yang kemudian nanti dibuatkan dalam K-maps sehingga menghasilkan rumus full adder-nya seperti ini. Kemudian rangkaiannya itu akan seperti yang ini. Yang ini rangkaian dari full adder-nya. And then karena ini pengurangan dan penjumlahan, otomatis akan ada dua number yang di-input. So this is for the first number, and then this is for the second number. And then ada selector yang berfungsi untuk untuk melakukan apakah itu adder or subtractor, di mana adder ini bernilai akan dilakukan penjumlahan atau adder itu jika bernilai 1, kemudian akan dilakukan pengurangan, atau subtractor jika itu bernilai 0. Nah, di sini saya memakai logic gates node, dan kemudian di sini kan karena dia 4 bit adder and subtractor, so I use full adder 4 for full adder in this, and this, and this. So jadi pada penjumlahan full adder ini, yang ini akan penjumlahannya, kemudian yang ini nih mana dia? Carry-nya yang ini sum-nya, yang ini carry-nya, yang kemudian carry-nya ini nanti akan diteruskan ke full adder selanjutnya, kemudian ke full adder selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan sebuah nilai, dan nantinya yang akan ditunjukkan dengan lampu ini menyala atau tidak, begitu. Di sini saya juga menggunakan, kalau tadi saya lihat dari Fajar dan Fajar, kan dia menggunakan node-nya hanya 1. Jadi kalau saya di sini menggunakan node lagi, karena agar jika dia bernilai 1, maka lampunya menyala. Ini perbedaannya. Jika nilainya 0, maka atau subtraktor, lampunya ini tidak akan menyala, begitu Pak. Nah, saya akan mencoba menjalankan sirkuitnya. So, jika akan menjalankan penjumlahan atau adder, itu saya akan menghidupkan selektornya, sehingga lampu di sini akan menyala. Nah, dari lampu ini kita mengetahui bahwa yang operasi yang dijalankan itu adalah operasi adder.
Kemudian contohnya jika saya masukkan first number-nya itu 2, kemudian second number-nya itu 1, maka dapat dilihat di sini hasilnya adalah 3 karena lampu yang pertama yang bernilai 1 dan lampu yang kedua yang bernilai 2 itu menyala. Berarti 2 plus 1 equal 3. Bagaimana jika ini subtraktor? Jika subtraktor, ini yang saya matikan. Ini saya matikan dulu. Kemudian jika subtraktor, ini selektornya maka akan bernilai 0. Seperti ini. Dan lampunya itu akan mati. Sehingga ini menandakan bahwa operasi yang sedang dijalankan itu adalah subtraktor. And then kalau seperti yang tadi Bapak bilang, kalau pada rangkaian ini itu belum bisa jika melakukan operasi subtraktor itu first number-nya lebih besar dibandingkan second number. So, jadi kita akan mencoba first number-nya itu lebih pada sirkuit ini untuk operasi pengurangan itu belum bisa jika first number-nya lebih kecil dibandingkan second number. Jadi kita akan mencobanya first number-nya yang lebih besar dibandingkan second number. Jadi first number-nya misalkan 4 minus 2, and then di sini dapat kita lihat bahwa lampunya yang menyala itu adalah 2. Jadi 4 minus 2 is equal 2. Okay, that's all about my presentation. Sir, sorry if any mistake. Thank you. Okay, that's no problem, Desa. Okay, I think your circuit doesn't have any differences with your friend, but I need to know what if I have two number Yes. that I want to give either operation and then have carry out in the most significant bit. Maybe I just want to give some two number. The number one is 10, and then the second one is 7. Oh, Maybe you can change to binary number. 10 is equal to 1010, and if we change the form of 7 to binary number, is equal to 0111. I want to know before you use that number or applicate your number on your logic circuit, what is the result from 1010 one. plus 1010 Okay. plus, Wait, sir. okay, 10 10 and then 0111. 0111. Okay. What is the Oh, result for adder, sir? plus adder operation? Okay, wait. 4, 6, 3. Wait. $70.
17 or 70? 17, sorry, sir. Okay, 17 in binary number equal to? Wait, sir. Seventeen, 1, and then 8, 4, 0, 4, 2, 2, 0, and then 2, 2. Okay, maybe I will help you. 17 is equal to 10001 in binary number. Okay, 1001. 10001 in binary number. Okay, you can see we have 5-bit binary number if we do adder operation for that numbers. How we can express that result on your circuit? Is it able or enable? Enable, sir, because this is for 4-bit adder and subtractor, maybe. For adder, okay. But I have, if I see from your circuit, maybe not only for you, but all of you, I can see we have one carry out that we not use in the circuit. Oke. Dapatkah kalian melakukan ini ya, suatu modifikasi dari rangkaian yang kalian buat, sehingga kalau misalkan kita melakukan penjumlahan 4 bit biner, itu memungkinkan akan menimbulkan adanya sebuah tambahan bit baru di depannya ya. Jadi 4 bit biner itu akan berubah menjadi 5 bit biner karena nilai dari maksimal dari 4 bit biner hanya 15 saja. Tuh, ketika kita mau buat 16 hasilnya, kan itu sangat memungkinkan jika kita menggunakan beberapa kombinasi 4 bit biner kan. Misalkan 10 tambah 6, kemudian 7 tambah 9, kemudian 8 tambah 8, itu kan akan menghasilkan nilai 16 yang tidak dapat dipresentasikan dengan rangkaian logika yang sudah kalian buat. Kenapa tidak bisa? Karena ada carry terakhir yang tidak digunakan, namun digunakan sebagai indikator. Nah, kira-kira kalau mempergunakan carry out terakhir ini, apakah bisa untuk membantu menunjukkan bahwa dia bernilai lebih dari 15? Misalkan kalau seperti tadi, dia menunjukkan angka 17.
Em, Bukan untuk desa aja ya, tapi untuk semuanya. Kira-kira bisa nggak? Kayaknya bisa Pak kalau menurut saya Pak. Oke, Muhammad Fajar ya, nih ya. Iya Pak. Kalau lihat dari punyanya desa itu kayaknya bisa Pak. Dia kan pakai lampu. Nah kita tinggal kasih tandanya di biru-birunya tuh jadi 16 gitu Pak. Oke, tapi apakah dia akan mempergunakan inverter di sana atau tidak? Perlu inverter nggak di sana? Biar dia muncul 17 mungkin nggak perlu not gates-nya lagi. Biar 16 Oke, tambah coba. 1. Oke, dicoba. Hilangkan inverternya, bisa. yang ini, sir. Ya, Oh, wait. Hmm. nggak apa-apa. Dihapus saja garisnya itu langsung. Nanti tarik sekalian dari bawah. Oh, wait. Yang di atas tuh juga dihapus dulu biar rapi. Yang di, ya itu. Oke. Oh, wait. Sorry, sir. Okay. Okay. Maybe now you can simulate with the binary number Okay. 8. 1010 Okay. Plus. plus 011 0111. Okay. Adder operation, and then you can check the simulation. Run your circuit. Okay, sir. Done. Mau dia 100001. Itu lampunya satu berwarna biru ya. Ya. Kalau dibuat Dibuat. Kalau misalkan dihilangkan satu di depannya itu yang di bilangan pertama di penjumlahan, Nih. diubah menjadi 0. Bilangan yang paling pertama. 0, 0, 0. Paling depan. Nih. Most significant bitnya. Ya, jadikan 0. Mau kan? Mau kan dia mati? Yes, sir. Oke. Ya, berarti apakah carry yang di depan itu adalah indikator ataukah sebenarnya itu adalah sebuah carry out yang semestinya memang ditampung untuk mengantisipasi ketika ada bit ke-16 gitu. I think carry out. Ya, makanya saya nanya kan tadi ke Bagus Muhammad Fajar, kenapa itu nggak dipakai? Itu dipakai untuk apa? Gitu kan. Kemudian sama Kadek Pujastawa juga saya nanya itu kok nggak dipakai? Gitu. Oh, masih jawabannya sama dengan lampu. Saya kira sudah sampai di sini. Oke, tapi tidak apa-apa ya. Oke. Maybe from 3 peserta kuliah ini, saya rasa semuanya hampir sama ya. Kalau saya sampling seperti ini kan ya, saya rasa semua hasilnya akan sama. Karena kalau tadi saya tanya apakah ada yang buat rangkaian berbeda, katanya tidak. Ya mungkin yang bermasalah itu satu orang ya, karena perangkatnya berbeda. Itu perangkatnya mempergunakan Mac OS sehingga tidak bisa mempergunakan circuit maker. Ya solusinya bagaimana? Sementara sih kemarin saya sempat cari tapi tidak ada. Terus kalau pakai Wine gimana? Saya nggak bisa nyoba itu. Apakah sempat mempergunakan Wine di Mac OS? Kemarin siapa ya itu? Saya lupa namanya. Saya udah pakai Wine sama tapi, Play on Mac, tapi dia ternyata saya coba pertama dia masalahnya dia nggak bisa save. Yang kedua dia kalau misalnya saya udah buat nanti tiba-tiba nge-freeze dia, Pak. Oke. Yang nge-freeze itu pakai apa? Play on Mac? Dua-duanya nge-freeze, Pak. Dua-duanya nge-freeze. Saya kira kalau pakai Wine itu dia mau jalan tapi nggak mau nge-save. Kalau itu kan gampang ya solusinya. Kalau nggak mau nge-save ya udah kita simpan pakai ini aja, mungkin disimpan dalam bentuk JPEG atau PDF gitu kan ya. Jadi nggak masalah. Tapi kalau misalkan memang nge-freeze ya
mungkin metodenya yang akan saya rubah. Kalau sekarang posisinya ada di mana? Di Singaraja? Di Singaraja, Pak. Kalau saya kemarin bikin pakai laptop temen sih, Pak. Ya, itu dah maksud saya. Seandainya nanti Iya. kalau saya berikan project, itu kan tidak masalah ya. Kalau misalkan Iya, Pak. bermasalah ya, oke, aman berarti. Oke, maybe from this topic, I think we can continue to next topic for the next week ya. Because we want to, kita ingin mengejar materinya minggu depan. Minggu depan berarti saya akan agak sedikit cepat ya untuk menjelaskan flip-flop. Flip-flop pun ada 3, kemudian saya mungkin akan tambahkan ke counter. Ya mungkin dari sana aja, nanti kalian silakan kembangkan untuk save registernya. Setelah itu baru saya langsung berikan project yang mungkin nanti terakhir dikumpulkan tanggal 31 ya, 31 Desember. Tapi kalau mau tidak terganggu malam tahun barunya, ya udah tanggal 30 saya minta untuk dikumpulkan gitu. Oke, jadi itu aja deh untuk pertemuan kali ini. Saya rasa untuk header dan subtraktor, saya rasa kalian tidak ada masalah. Saya lihat semuanya udah pada paham ya untuk mengerjakan rangkaiannya seperti apa. Karena di ekspektasi saya seperti mengajar di kelas reguler. Di kelas reguler gimana sih teman-teman di sini buat ternyata mereka pakainya block diagram yang sudah jadi, sirkuit yang sudah ada. Mereka pakai yang itu. Aduh, kalau seperti ini belum masuk nih. Jadi saya harus ulang di kelas reguler. Tapi kalau di kelas IKI ini saya rasa kalian sudah selangkah lebih maju ya. Jadi usaha untuk mencoba mungkin ya, dan keberuntungan mendapatkan sumbernya itu lebih baik dibandingkan teman-teman yang di kelas reguler. Jadi tidak ada maksud untuk mendiskreditkan kemampuan, tapi mungkin hanya dari segi keberuntungan dan mungkin kalian lebih penasaran gitu aja. Oke, jadi saya rasa untuk pertemuan ini saya cukupkan, walaupun pendek ya, tapi ketika saya lihat sudah lumayan bagus dari segi pemahaman dan sasaran yang ingin saya capai di kalian gitu. Ya, sasarannya udah tercapai, kemudian ketika disuruh menjelaskan ternyata paham gitu ya. Nggak seperti mungkin ada di kelas-kelas sebelumnya ya, di kakak kelas kalian, ketika saya review malah mereka nggak paham gitu. Loh kok nggak paham ya? Mereka beneran belajar atau enggak? Nah, jadi saya mohon maaf juga karena tidak mampu mengarahkan secara langsung ini caranya seperti apa, A, B, C, D, E, dan F itu langkah-langkahnya seperti ini dulu, kemudian kalian harus buat keymap, kemudian saya ajarkan keymapnya gini loh cara buat fungsinya, kemudian dari fungsi tersebut gini loh cara menerjemahkan ke circuit maker. Nah, saya tidak ajarkan seperti itu ya. Dan sebenarnya di kuliah pun memang seperti itu yang semestinya itu. Tapi kalau masih bisa, saya pasti akan arahkan kalian secara langsung. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ya, untuk presensi, for the attendance, maybe I will send to Kanha because I create the code in my laptop, but I use my phone to join in Zoom meeting. Jadi agak susah. Jadi saya kirimkan ke Kanha aja. Okay, you can see in e-learning the attendance. Please fill in the attendance. Don't forget to fill that. Yeah. About the code, you can jadi kalian bisa minta di Kanha ya. Saya kirim melalui WhatsApp-nya. Untuk spasinya jangan dihilangkan ya Kanha ya. Itu include dengan spasinya. Jadi code-nya seperti itu. Nanti kalau bermasalah silakan dihubungi saya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kira-kira sebelum diakhiri apakah ada pertanyaan?
Oke, saya rasa tidak ada. Jadi kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan ya di Zoom yang sama di pukul 2 atau 2 PM. Jadi untuk Kanha tidak usah bertanya ya, tidak usah mengkonfirmasi saya kembali, kecuali saya yang menghubungi Kanha tiba-tiba harus ada rapat atau bagaimana, baru saya akan kabari Kanha. Jadi Kanha tinggal membuat schedule-nya aja dan membuat link-nya untuk dibagikan ke saya dan teman-teman yang lain. Right, sir. Thank you, sir. Oke, thank you. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Silakan lanjutkan aktivitasnya dan selamat siang. Terima kasih. Good afternoon, sir. Thank you. Thank you.